kasih. Anda masih menyaksikan debat final Pilkada DKI Jakarta 2017. Dan kita masih masuk di sesi interaksi. Saya berikan kesempatan sekarang untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 2 boleh bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan pertanyaan. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga kita, maka perlu perumahan yang layak huni. Kami mendengar bahwa ada konsep baru ketika mau menormalisasi sungai dengan cara membuat rumah apung dan menggeser rumah itu. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Yang kedua, membuka lapangan kerja dengan memberikan kredit dana bergulir 1 miliar yang rawan untuk dikorupsi. Sekarang untuk Bu Sylvie, sebagai kaum perempuan yang berada garis depan untuk melawan korupsi, apa langkah-langkah yang Ibu terapkan supaya tidak terjadi korupsi di dalam penyalahgunaan uang dana 1 miliar yang dikelola oleh RW itu? Terima kasih. Baik. Waktunya masih ada, tapi sudah diakhiri. Silahkan Ibu untuk menjawab atau Bapak untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Ini gagal fokus nih. Pertanyaannya ditanya-tanya lagi. Menanyakan sesuatu berdasarkan hoax. Tapi saya jelaskan. Saya sangat senang menjelaskan ini. Bahwa konsep rumah apung itu sudah dikenal di mana-mana di dunia. Terjadi, dilakukan. Dan saya memberikan contoh ketika itu di suatu media ketika interview sebagai sebuah ilustrasi bahwa membangun tanpa menggusur itu memungkinkan dan bisa dilakukan. Tetapi tidak pernah dalam satu program kami berdua yang menempatkan rumah apung sebagai program unggulan Agus Silvi. Tidak pernah. Silakan dicek, silakan dibuka dokumennya, tidak pernah sama sekali. Yang kami angkat adalah bagaimana menyiapkan lahan hunian yang layak untuk penduduk Jakarta, terutama mereka yang hidupnya saat ini sangat padat dan kumuh. Kami ingin mengkonversi horizontal housing, rumah yang horizontal menjadi rumah yang vertikal. Artinya, secara bertahap, tempat-tempat kumuh dan padat tersebut bisa di-upgrade, bisa diremajakan, tanpa harus menggusur mereka jauh-jauh secara paksa tanpa kompensasi. Mereka akan tetap punya lahan hunian tersebut, memiliki bukan menyewa. Kemudian juga disiapkan tempat usaha yang baik, sehingga mereka tetap memiliki mata pencaharian dan dapat melakukan interaksi dengan keluarganya. Disitulah kita ingin bangun taman bermain, taman interaksi yang sehat, sehingga kaum perempuan, lansia, anak-anak juga bisa hidup dengan sejahtera, jauh dari narkoba maupun kriminalitas yang lainnya. Kemudian terkait dengan bagaimana kami meyakinkan tidak terjadi korupsi, tentu kami akan tegas meyakinkan tidak ada korupsi melalui mekanisme yang akuntabel, melalui sistem. Dan sekali lagi, jangan selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Terima kasih, waktunya sudah habis. Saya berikan kembali kesempatan kepada Paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktunya 1,5 menit, Pak, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Terima kasih. Tadi salah di dalam menjawab. Yang kami tanyakan adalah perumahan yang layak huni yang berada di pinggir-pinggir sungai. Karena digeser tidak bisa. Kita ingin sungai-sungai kita seperti ini. Ini adalah fakta bagaimana caranya mereka yang tinggal di bantaran sungai ini kemudian kita sediakan rumah susun supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Termasuk juga tadi bagaimana caranya, sistemnya, teknisnya untuk jangan sampai dana yang diterima oleh RT RW itu nanti dikorupsi. Karena ketika kami turun ke bawah, mereka bertanya kepada saya, Pak, saya takut untuk mengelola dana 1 miliar ini. Ketakutan pertama adalah kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan uang negara itu. Yang kedua, mereka takut terjadinya konflik horizontal antara warga di RW tersebut.
Sekarang bagaimana belum dijelaskan mekanismenya sehingga mereka betul-betul mampu mempertanggungjawabkan dana itu. Kemudian bukan dalam arti kami curiga kepada warga, tidak. Kami percaya betul, tapi jangan jebak dia untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Baik, kembali ditanggapi oleh Paslon 1, waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Orang bijak mengatakan, memang kalau sudah karakter susah untuk dirubah. Kalau memang karakternya selalu mencurigai rakyatnya, sampai kapanpun akan begitu. Rakyat, dimanapun Anda berada, Anda melihat, bisa membandingkan. Bagaimana Anda yang punya inisiatif, keinginan membangun lingkungan Anda sendiri, dengan jerih payah sendiri, kemudian dicurigai pasti akan melakukan korupsi. Saya tidak mendengar sama sekali. Saya bertemu dengan puluhan ribu RT RW di Jakarta. Dan semua mengatakan kami sangat mengapresiasi program yang diusung oleh Paslon 1 untuk pemberdayaan komunitas 1 RW 1 miliar rupiah per tahun. Mereka mendamba-dambakan itu, mereka merindukan itu karena selama ini tidak pernah didengar, tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya sendiri. Bahkan mereka dicurigai, mereka ketakutan, betul takut, tetapi takut dimaki-maki oleh pemimpinnya, bukan takut tidak bisa merealisasikan program tersebut. Sehingga tentu tidak beralasan dan sekali lagi kami bertemu dengan puluhan ribu RT RW setiap saat dimanapun berada, mereka mendambakan dan untuk itu pula kami memahami karena program kami itu sangat dinanti, tentunya akan banyak diserang, terutama oleh paslon nomor 2. Saya paham karena ini adalah kebutuhan rakyat dan kami akan tetap firm untuk meyakinkan itu terjadi. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2 dan 1 atas interaksinya. Sekarang saya berikan. Baik, kita lanjutkan. Sepakat kita lanjutkan. Sekarang kita berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon 2. Waktu Anda untuk bertanya Pak, 1,5 menit. Dimulai dari Anda menanyakannya. Saya ingin menyampaikan bahwa kami menerima banyak sekali laporan bahwa jawaban kami tadi terdengar di ruangan ini tapi tidak terdengar di televisi, di rumah-rumah di seluruh Indonesia. Kami berharap ini bisa diluruskan karena jawaban tadi penting sekali untuk dipahami oleh warga Jakarta yang berkepentingan atas kebijakan 5 tahun yang akan datang. Terkait dengan pertanyaan untuk pasangan calon nomor 2. Perlindungan anak, salah satu masalah terbesar adalah kekerasan di sekolah. Dan Jakarta tidak terlewat dari persoalan ini. 84% anak-anak pernah mengalami kekerasan di sekolah. Karena itu kami ingin mendengar dari pasangan calon nomor 2. Apa langkah-langkah untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup? Oke, kami persilakan pasangan nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pasangan nomor 3. Waktu Anda 2 menit Pak, dimulai Anda menjawab. Ya, sebetulnya sudah kami lakukan. Kalau Anda melakukan kekerasan, bullying, maka Anda pasti dikeluarkan dari sekolah negeri. Waktu itu banyak yang protes. Makanya sekarang kita lihat di Jakarta kekerasan berantem massal itu turun. Kenapa? Orang bertanya saya, kenapa kamu begitu tega? Bukan tega, karena ini pengalaman. Adik perempuan saya, anak perempuan bapak saya satu-satunya. Di kampung kelas 3 SD berantem massal. Padahal zaman itu guru-guru dibiayai, dibantu dari bapak saya secara pribadi. Lalu seorang guru bernama Ibu Bondet masih hidup sampai hari ini. 80-an baru kita umrohkan tahun lalu. Beliau mengatakan seluruh kelas tidak boleh naik kelas. Bapak saya protes, tapi ibu saya mengatakan tidak bisa. Inilah disiplin. Maka adik saya dan satu kelas tidak naik kelas 1 tahun. Tapi akibatnya apa? Adik saya ini bisa masuk ke SMA Negeri 1 Budi Utomo di Jakarta. Lalu bisa masuk di UI. Lalu bisa lulus juga cum laude di Melbourne. Coba kalau waktu itu dibiarkan anak ini tidak dikenakan sanksi. Tentu
adik saya berbeda. Dan sekarang berbeda semua nasibnya. Jadi kami terapkan di Jakarta. Kalau ada yang nekat berantem, bullying, pasti kami keluarkan. Atau tidak naik kelas. Ada dua cara. Namanya sekarang kita bisa lihat hasilnya di Jakarta yang berantem antar kelas itu turun. Kalau dia pindah ke swasta masih lakukan juga, kita akan keluarkan. Lebih baik Anda ya belajar jadi tinju saja sekalian. Tapi dengan cara hukum tidak naik kelas setahun, biasanya anak-anak ini mulai berubah. Jadi sanksi yang mendidik sebagai orang tua harus kita lakukan. Karena kita adalah orang tua pada semua warga DKI. Terima kasih. Baik. Kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor 3 untuk menanggapi. Ya. Cukup, terima kasih. Kekerasan itu ada dua, ada verbal dan ada fisik. Fisik ada 8 jenis kekerasan. Pak Basuki, mengeluarkan anak dari sekolah, sama seperti kalau anak kita nakal kita berhentikan dari anak. Nggak bisa, mereka tetap anak kita. Tidak dikeluarkan dari sekolah, justru mereka harus lebih banyak dididik. Dan yang tadi diceritakan bukan penanggulangan. Yang harus dilakukan adalah, sudah ada Pak ketika saya menjabat Mendikbud, kita mengeluarkan Permendikbud nomor 83 tahun 2016. Apa yang dikerjakan? Tahun 2015, apa yang dilakukan? Membuat gugus pengendalian kekerasan di sekolah dan di kota. Dan gugus ini terdiri dari guru, orang tua, ahli psikologi, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan menangani di level sekolah dan menangani di level kota. Sehingga pola kekerasan itu ditangani secara sistematis. Hari ini kekerasan itu dua ekstrim. Satu dipandang sebagai masalah pribadi anak dan lingkungan, lalu minta tolong waktu menyelesaikan, atau dianggap sebagai masalah hukum dibawa ke polisi. Sementara yang kita harus lakukan adalah menginstitusikan solusi. Solusi pengendalian ada gugus di level sekolah, ada gugus di level kota. Lalu ini didanai oleh dana Pemda. Tugasnya apa? Memantau potensi kekerasan, kemudian mengendalikan bila terjadi, dan yang tidak kalah penting memberi sanksi bila ada masalah. Otoritasnya dari mana? Dari Pemda. Makasih. Baik, terima kasih. Kembali saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor 2 untuk menanggapi pasangan nomor 3. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Terima kasih. Pak Anies, bahwa di sekolah kami, sekolah-sekolah negeri itu sudah ada peraturan. Di mana peraturan itu disampaikan kepada orang tua maupun kepada murid. Ada beberapa aturan larangan yang tidak diperbolehkan di sekolah itu. Salah satunya adalah kekerasan terhadap temannya. Kemudian narkoba, dan itu ditandatanganin oleh orang tua dan anaknya. Ketika terjadi kekerasan dalam sekolah itu tentu saja dipanggil. Kemudian diberikan pemahaman dan sekaligus surat pernyataan itu. Sehingga kepada yang bersangkutan disarankan untuk pindah sekolah. Termasuk juga kalau itu menyangkut masalah persoalan hukum, kami sampai membebaskan mereka yang tersangkut masalah hukum demi melindungi mereka. Cara-cara pencegahan juga kita lakukan dengan melalui pemberdayaan guru-guru kami dengan memperhatikan setiap siswa di sekolahnya. Kemudian menggabungkan beberapa sekolah yang seringkali bentrok satu sama lain. Dengan cara seperti itu anak-anak kita aman dari tindak kekerasan terhadap temannya sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain ataupun guru. Konsekuensinya adalah para guru-guru ini dididik betul dan diberikan gaji yang cukup untuk bisa mengawasi anak-anaknya supaya tidak melakukan kekerasan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor 3 dan pasangan nomor 2. Mohon tenang. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya berikan kesempatan sekarang pasangan nomor urut 1 untuk bertanya ke pasangan nomor 3. Waktu bertanya 1 menit. Terima kasih Pak Anies. Kalau kita bicara masalah penanganan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta, rasanya kita perlu konsisten dalam sikap, tindakan, dan hal-hal lainnya agar ini berjalan dan tidak membuat masalah baru. Barangkali pertanyaannya adalah bagaimana
Pak Anies kalau menjadi gubernur menyikapi masalah karakter inkonsistensi dalam bersikap, tentu saja dengan latar belakang karakter Pak Anies sendiri, bagaimana agar tidak timbul permasalahan baru bagi Jakarta. Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh paslon 1. Durasi untuk menjawab 2 menit, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban, Pak. Ketika kita berbicara tentang kepentingan publik, maka nomor 1, perencanaan dibuat dengan baik. Dan ini melibatkan semua stakeholder, perencanaan. Lalu perencanaannya dibuat transparan. Dengan perencanaan yang dibuat transparan, maka seluruh warga akan mengetahui. Lalu dalam implementasinya lagi-lagi pelaksanaannya dibuat transparan. Era sekarang sudah bukan lagi sekedar good governance, tapi justru era di mana kita melakukan open government, di mana melibatkan pada semuanya. Begitu kita melibatkan semua, maka konsistensi di dalam pengambilan kebijakan bisa dibuat. Ini kami lakukan ketika saya memimpin Kemdikbud, maka ketika kita menyusun rencana, kami undang stakeholder untuk terlibat. Di sini bedanya ketika melibatkan masyarakat itu adalah 4 level. Yang pertama, sosialisasi. Program disiapkan sosialisasi. Yang kedua, dilakukan konsultasi. Lebih baik warga diminta pendapatnya. Yang ketiga, partisipasi. Warga diminta untuk berpartisipasi, masyarakat negara berbuat. Yang keempat, kolaborasi. Yang kami lakukan dengan pola kolaborasi. Dengan pola kolaborasi itu, maka konsistensi di dalam melaksanakan, konsistensi di dalam menyusun itu bisa terjadi. Dan ini yang perlu dilakukan untuk memastikan semua dana dari rakyat yang digunakan oleh pemerintah dipakai sesuai rencana yang melibatkan publik. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan? Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Ini agak-agak jarang, tepuk tangannya malah sunyi. Baik, saya berikan kesempatan kembali pasangan nomor 1, cukup untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Terima kasih. Sebetulnya tadi yang ditanyakan Ibu Sylvie adalah terkait dengan konsistensi dalam prinsip, dalam sikap. Ya, kita menyoroti bahwa ya sama-sama kita tahu apa yang telah dilewati oleh Pak Anies selama ini, dan kita semua tentu ingin meyakinkan di mana konsistensi dalam kepemimpinan jika memang harus memimpin Jakarta. Dan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup, tentu tidak dibutuhkan hanya inisiatif, terobosan-terobosan yang baru atau meningkatkan apa yang sudah ada. Tetapi juga kepemimpinan membutuhkan sebuah sikap dan integritas yang juga meyakinkan bahwa konsistensi itu menjadi pilar dalam meyakinkan bahwa keputusan dan kebijakan benar-benar dapat dilakukan dengan baik. Untuk itu sekali lagi mohon dijelaskan kepada kita semua seberapa Pak Anies bisa meyakinkan kepada kita bahwa itu bisa dilakukan untuk Jakarta. Terima kasih. Baik, kembali ke pasangan nomor 3 untuk menanggapi. Oke, saya mencoba menjawab Bu Sylvie dan Mas Agus. Saya yang paling bertanggung jawab mengenai masalah konsistensi ini. Yang dulu calon gubernur itu saya. Saya yang berjalan selama 1 tahun secara konsisten menyapa warga Jakarta. Dan warga Jakarta menyampaikan secara gamblang bahwa 2 hal yang mereka inginkan. 1 adalah masalah akses pendidikan yang berkualitas tuntas dan juga terjangkau harganya, dan 2 mengenai lapangan kerja. Setelah proses, saya tahu masalahnya adalah masalah Mas Anies bergabung dengan kami, Pak Prabowo. Saya datang, saya bilang, Mas Anies, ini masalahnya pendidikan. Malam-malam sekali waktu itu, di ujung pendaftaran. Saya bilang, Mas Anies, ini panggilan untuk negara. Bagaimana Pak Prabowo? Saya yang tanggung jawab, saya akan bicara sama Pak Prabowo. Saya bicara sama Pak Prabowo, akhirnya kita berdamai dengan masa lalu, kita menatap masa depan. Kita ingin sebuah politik yang memiliki inovasi untuk warga Jakarta. Saya meyakinkan teman-teman Gerindra, teman-teman PKS yang ada di sini, mereka legowo.
Mereka melihat bahwa masa depan Jakarta itu adalah harapan warga Jakarta, bukan beban politik masa lalu. Saya yakin Mas Anies dan Sandi siap memimpin Jakarta 5 tahun ke depan tanpa beban politik. Baik, terima kasih. Oke. Sesi interaksi berakhir sudah. Sudah 2 sesi kita lalui dan sudah berakhir. Kita berikan aplaus pada pasangan calon yang sudah luar biasa memberikan pertanyaan dan jawabannya. Setelah ini para pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan terbuka, yakni pertanyaan yang semuanya sama. Satu pertanyaan untuk semua dan juga kita akan mendengarkan closing statement serta komitmen mereka terhadap warga dan kota Jakarta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.